Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tanggal 7 bulan Juli ya, 2026 kita pekan pertama mengadakan Zoom ya, karena memang kita pekan sedang Zoom. Jadi minggu depan itu mentari, minggu depannya lagi itu Zoom gitu ya. Lalu mentari lagi, lalu ada UTS gitu. Untuk UTS sendiri nanti saya tanyakan ke pihak staff apakah online atau nanti saya upload di mentari untuk UTS-nya kalian atau nanti hadir ke kampus. Nanti akan saya tanyakan gitu ya. Biasanya sih kalau online ya online semua gitu ya. Terus nanti sama mentari lagi, terus ada tatap muka. Tatap muka kita 3 kali ya selama semester antara ini, selama liburan. Lalu nanti di akhir ada UAS gitu ya. Di saya akan memberikan nilai profesional. Saya bisa bantu teman-teman asalkan hadir gitu ya. Karena yang pertama jumlah pesertanya udah sedikit banget nih, cuma 6 orang. Terus selanjutnya kita ada Zoom, ada bukti kalau kalian nggak hadir gitu ya. Terus juga mentari itu sistemnya itu langsung yang mengecek itu ada tim LP3 gitu. Jadi untuk absen saya tidak bisa bantu karena memang bukti videonya ada, lalu untuk pengisian mentari itu tergantung di kalian gitu ya. Tapi untuk nilai nanti saya bisa maksimalkan agar nilai kalian nggak jelek lagi gitu ya. Supaya nilainya itu cukup bagus gitu. Tapi sebelum saya share PowerPoint, kita hari ini pertemuan 1 dan 2 ya. Saya mau kenalan dulu nih sama kalian. Nanti saya juga akan memperkenalkan diri. Coba yang pertama Fadil dulu, silakan Fadil. Baik Bu, perkenalkan nama saya Mufadil Jun Fahmi Farid, biasa dipanggil Jun Bu. Iya, Fadil ini semester berapa? Saya semester 6 Bu, naik ke 7. Oh ya, kenapa nih kok ikut semester pendek? Emang sebelumnya nilainya jelek atau gimana? Apakah Eh, sebelumnya jelek karena sibuk kerja atau gimana? iya Bu, jadi pas semester 2 tuh nilai saya ada yang D, Oh, ada yang itu D. karena kerja Bu. Iya, kamu apa? Apa namanya reguler apa? Reguler A Bu. Oh, reguler A. Oke, makasih ya Fadil ya. Bu. Coba Citra, silakan Citra. Assalamualaikum, nama saya Citra Ivani Syahadat. Saya semester 3 naik ke semester 4. Oh, kenapa ngulang bahasa Indonesia Citra? Di semester 2 nilai bahasa Indonesia saya D karena absen saya ada yang kurang. Mm-mm. Sama pas itu susulan UTS udah susulan sih, cuma masih D juga. Oke. Nanti jangan lupa ya absennya ya, mentarinya di komen. Maharani, Hmm. Maharani bisa Bisa Bu, bersuara. bisa. Ya, silakan Maharani. Bisa. Kenalkan nama saya Maharani, bisa dipanggil Rani. Saya semester 4, nilai saya D karena apa sibuk kerja kemarin jadi sempat gak ngerjain film. Oke, sibuk kerja ya. Ini Sabrina sama Aditya coba tolong untuk on cam karena ini di record ya. Silakan. Oh ya Bu, Assalamualaikum, Ya, selamat malam Bu. ya selamat malam. Silakan kenalan dulu nih kita sebelum mulai pelajaran. Oh ya Bu, semuanya perkenalkan nama saya Aditya Ridho Pangestu, Hmm, reguler A Bu. reguler Saya A. dari reguler A, Kenapa ngulang? Kamu udah semester ya berapa sekarang? semester 4 Bu. Semester 4. Oke, kenapa ngulang? Apa Ya, nilai atau kenapa? karena nilai Bu. Nilai di Nilai. akhir kan Heeh. eh, pas ujian akhir itu saya nggak mengerjakan video Bu. Jadi nilainya jelek. Jadi, ya, Oke. Sabrina, ini Sabrina pakai 2 device ya? Iya Ibu izin, soalnya sinyalnya jelek. Oh ya udah, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Sabrina Nuridarsari, saya dari reguler B. Alasan kenapa saya mengulang itu karena apa
sibuk Bu kerjanya. Jadi saya tuh terkadang dinas di luar kota gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus ngulang. Oke. Oke, terima kasih ya Sabrina ya. Ya, Oke, terima berarti kasih Bu. kendalanya dinilai ya. Teman-teman selama Zoom tolong on cam ya, karena di record nanti Buka Prodi akan melihat rekamannya gitu. Apalagi kita cuma 6 orang kelihatan gitu ya. Nggak apa-apa sambil kamu misalnya sambil makan cemilan atau sambil makan besar nggak apa-apa ya. Bu, Boleh. maaf. Kenapa? eh, Adil? Kan tadi Ibu bilang kalau pas pekan UTS tuh ada kemungkinan kita ke kampus. Mm-mm. Nah, tapi, Bukan ada kemungkinan ya. Saya tanyakan dulu karena kalau dulu itu semester pendek datang ke kampus gitu. Jadi saya tanyakan dulu. nah kebetulan saya lagi di kampung Bu, kerjanya di kampung Oh, soalnya di mana? Daerah mana? di Makassar Bu. Oh, di Makassar. Oke, nanti saya Ya, tanyain dulu ya. Saya apakah tanyain ada dulu. keringanan buat UTS sama UASnya untuk online apa gimana? Iya. Nanti saya tanya dulu ya. Karena itu kebijakan prodi, saya tanyakan dulu. Kalau dulu semester antara itu hadir ke kampus. Nah, ini kan dimudahin nih online gitu ya. Untuk UTS UAS saya tanyakan dulu ya. Siap, Apa makasih Bu. apakah nanti online atau offline gitu ya. Ibu izin ya Ibu, saya bawa motor dulu. Iya, iya, iya. Saya matiin kamera. Iya, oke. Oke ya. Aditya on cam. Nih Aditya nggak ngapa-ngapain. Ah, Oh, ya, oke ya. ya Bu. Saya share Ya, PPT-nya dulu sebentar. Kita mulai dulu sebentar. PPT-nya pertemuan satu. Nah ini. Hmm. Oke ya, udah kelihatan ya. Oke teman-teman, silakan Bu. saya nggak bisa zoom zoom out nanti. Yang pertama nanti nge-lag gitu ya. Ini laptopnya, lalu sinyal saya di Bogor, sinyalnya naik turun sehingga segini cukup ya kelihatan ya. Yang penting kelihatan. Teman-teman, Silakan Bu. hari ini tuh pertemuan satu dan 2 jika dilihat dari agenda perkuliahan, waktu kita untuk nge-zoom itu 100 menit. Saya akan menjelaskan dulu semua materi pertemuan satu dan 2. Setelah itu nanti ada tugas gitu ya. Kenapa sih ada tugas? Supaya kalian bersuara di Zoom ini, supaya kalian bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan. Karena komponen penilaian untuk apa namanya untuk semester pendek ini ada interaksi dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti boleh kalian search dulu jawabannya, terus nanti kita bahas bareng-bareng gitu ya. Nggak usah takut salah, nanti kita bahasnya bareng-bareng. Teman-teman, pertemuan pertama ini tentang selayang pandang bahasa Indonesia. Indonesia ini adalah negara kepulauan ya. Negara dengan jumlah bahasa daerah itu 718 bahasa. Sukunya itu ada banyak nih, ada 1.340 suku. Pulaunya ada 17.500 pulau. Nah, bahasa Indonesia ini adalah merupakan bahasa persatuan ya. Kenapa sih dikatakan sebagai bahasa persatuan? Ya karena tadi ya daerahnya banyak, sukunya banyak, rasnya banyak, agamanya banyak, ragam budayanya tuh banyak di Indonesia. Nah, kenapa sih kalian ini udah kuliah juga belajar bahasa Indonesia gitu ya? Kenapa? Karena nanti di akhir kamu ketemu nih yang namanya skripsi gitu ya. Skripsi itu penulisannya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus ketika kalian terjun di dunia kerja juga, walaupun atasannya teman kalian, kalian harus komunikasinya yang bagus menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Lagi rapat, lagi meeting, ketemu klien, nah itu menggunakan semua bahasa Indonesia. Lalu di sini jumlah penutur bahasa Indonesia itu mencapai 278,7 juta jiwa. Penutur bahasa Indonesia itu maksudnya orang yang ngajarin bahasa Indonesia kepada warga negara asing, gitu ya. Penutur bahasa Indonesia. Lalu
bahasa Indonesia juga dipelajari oleh warga negara asing. Ada berbagai negara yang mempelajarinya ya, Australia, Jepang, Belanda, ya intinya sama kayak kita ya. Kita di negara kita juga ada orang yang belajar bahasa Korea gitu ya, bahasa Jepang karena pengen orang itu investor masuk ke Indonesia. Jadi belajar menggunakan bahasa Indonesia. Lalu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA, telah mengajarkan bahasa Indonesia di 36 negara. Nah, ini buat teman-teman yang jurusan sastra Indonesia, lulusannya bisa jadi penutur asing gitu ya, BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Jadi dia ngajarin orang WNA itu pakai bahasa Indonesia. Nah, gitu. Jadi kalau orang sastra Indonesia itu lulusannya bukan cuma jadi apa, presenter atau jadi sastrawan gitu ya, enggak, tapi dia juga bisa menjadi orang BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Jadi kerjanya di luar negeri, tapi ngajarin bahasa Indonesia. Lalu alasan negara lain mempelajari bahasa Indonesia salah satunya karena pangsa pasar Indonesia yang sangat bagus. Yang tadi saya bilang ya, Indonesia itu jualan apa juga laku nih di Indonesia sehingga banyak mereka yang pengen investasi di Indonesia. Salah satunya ya harus bisa bahasa Indonesia. Ada lagi sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu awalnya bahasa Melayu, termasuk rumpun bahasa Austronesia. Nah, ini cikal bakal bahasa Melayu itu dari Taiwan. Bahasa tersebut itu dibawa atau dimigrasi oleh orang-orang Taiwan. Terus, nah ini ya, ini sejarahnya nih. Penutur dari Taiwan, imigrasi ke Borneo, Filipina, Malaka, Sumatera. Nah, lalu selama ratusan tahun bahasa Melayu itu mengalami perkembangan eh, dari berbagai daerah gitu ya, sampai ke mana nih? Sampai ke Malaysia, ke Arab, dan lain-lain. Lalu di sini alasan bahasa Melayu itu kemudian diadopsi sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama itu adanya faktor sejarah gitu ya. Ini bahasa Melayu sudah dipakai sejak Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini ya. Ini sejarah gitu, sejarah bahasa Indonesia. Lalu ada lagi kenapa bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama karena tadi selain sejarah, bahasanya itu mudah dipahami gitu ya. Mudah dipahami daripada bahasa daerah lain. Contohnya Jawa. Jawa itu memiliki tingkat bahasa ya, ada bahasa kasar gitu ya, ada yang kromo inggil yang bagus gitu. Sama bahasa Sunda juga ada beberapa tingkatan kesukaran sehingga dipilihlah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Lalu sudah digunakan sebagai bahasa sastra ya. Bahasa sastra itu bahasa yang ada di buku gitu ya. Nih, bahasa Melayu sudah digunakan dalam karya sastra angkatan Balai Pustaka. Orang-orang bikin puisi, orang-orang sastrawan lah gitu. Mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Lalu alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena digunakan sebagai bahasa korespondensi. Ada yang tahu nggak bahasa korespondensi itu apa? Fadil tahu nggak Fadil, korespondensi? Nggak tahu, Bu. Enggak dah. Sabrina tahu nggak korespondensi? Nggak tahu ya Bu, sama-sama belajar. Ini ya, soal saya bahasa penyatu Bu. Korespondensi itu bahasa surat menyurat ya. Contoh, kamu lagi sakit, ngirim surat gitu kan ke guru, ke dosen. Kamu waktu SD sakit, orang tua kamu bikin surat keterangan sakit. Nah, pakainya itu bahasa korespondensinya bahasa Indonesia. Jadi, korespondensi itu adalah bahasa surat menyurat. Nanti kalau kamu udah kerja, kamu misalnya ingin mengajukan apa? Mengajukan penjualan apa gitu ya, tawaran. Kamu ingin menawarkan produk
ke Unpam gitu. Misalkan kamu dari PT apa, kamu mau ke kampus nawarin produk. Kalau di dunia bisnis itu nggak boleh pakai by lisan doang. Nawarin itu nggak boleh pakai by lisan. Tapi kamu harus submit proposal gitu ya. Nah, kamu bawa proposal, kamu juga bawa surat permohonan. Surat permohonan itu adalah surat korespondensi ya. Kenapa kamu ngajuin proposal gitu? Oh, karena ini nih bagus nih Infokus gini 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 gini. Nah, kamu pakai surat. Surat itu adalah di tulisan itu di dalam itu pakai bahasa Indonesia itu namanya itu korespondensi gitu ya. Jadi korespondensi itu bahasa surat menyurat. Apapun itu, mau surat niaga, surat bisnis, surat kamu sakit, surat nanti kamu lulus, keterangan lulus, itu korespondensi. Lalu jauh sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan, bahasa Melayu sudah digunakan dalam sistem surat menyurat nih ya, surat menyurat gitu. Terus surat menyurat itu berupa surat perjanjian gitu. Jadi kamu Fadil kerjasama nih join jualan apa? Jualan ayam bakar sama Aditya gitu ya. Fadil ngasih 80 juta, Aditya 20 juta. Nggak boleh cuma by lisan, tapi ada surat tertulis gitu ya. Surat tertulis keterangan bahwa Fadil naruh investasi sekian gitu. Nah, itu surat itu dinamakan korespondensi. Nah, kalau di dunia bisnis lebih jauh lagi, korespondensinya harus di bawah notaris gitu ya. Harus ada yang menyaksikan, dalam hal ini notaris, karena kamu naruh sahamnya itu cukup besar. Nah, itu. Jadi maksud dari korespondensi adalah surat menyurat. Lalu di sini sejarah Indonesia, bahasa Indonesia itu diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober ya, dengan yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda gitu. Ini ditulis oleh Muhammad Yamin atas usulan Muhammad Tabrani. Ini ya. Nih, teks Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, ini ya, bait ketiga. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini tingkatan bahasa Indonesia itu bukan cuman, bahasa Indonesia gitu ya, tapi kalau kamu salah ngomong sama orang menggunakan bahasa yang kasar, nanti akan timbul konflik gitu ya. Kamu udah kerja pakai bahasanya nggak baik di dunia kerja itu komunikasinya itu akan timbul konflik gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu dilatih dari sekarang. Ketika kamu sidang juga pakai bahasa Indonesianya yang baik gitu ya. Kamu nanti itu ketika sidang kamu sendirian di depan, sedangkan yang nguji itu ada 5, ya, ada 5 dosen. Siapa sih yang nguji? Ketua sidang, terus dosen pembimbing satu, dosen pembimbing dua, terus ada penguji satu, penguji dua, gitu ya. Nah, itu bahasa kamu diuji tuh, gitu. Jangan pakai bahasa yang biasa kamu keluarkan ketika nongkrong sama teman. Terus di sini fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sejak disahkannya Undang-Undang 45. Terus di sini bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kondisi, bahkan presiden dan wakil presiden dalam berpidatonya ini wajib pakai bahasa Indonesia. Lalu bahasa persatuan ini ya, sebanyak 278,7 juta jiwa penduduk dan 718 bahasa disatukan oleh bahasa persatuan. Nah, jadi kalau kamu nih, Fadil, orang Makassar ke Unpam, ya nggak usah takut gitu ya. Kita di sini juga pakainya bahasanya Indonesia gitu, sama. Ketika kita pergi kemana ke Buton, nggak usah takut gitu ya. Di sana juga mereka bisa bahasa Indonesia. Lalu selain bahasa persatuan, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pendidikan. Yang tadi saya bilang ya, di dunia akademik itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Kamu ketika nongkrong, bahasanya bahasa zaman sekarang, bahasa anak Gen Z gitu ya. Saya ketika join sama teman-teman juga sama pakai bahasa
akrabnya sama temen. Tapi ketika udah di dunia pendidikan, kita semua menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Bahkan ketika nanti kamu sudah berkeluarga, di keluarga kamu harus mencontohkan anaknya gitu ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu. eh ada lagi sebagai bahasa perdagangan. Ini ya, dagang itu nggak cuman dagang di pasar gitu ya. Kamu punya usaha, tapi kamu investornya pun punya kantor, udah gede kantornya, itu juga dagang gitu ya. Nah, harus menggunakan komunikasi bahasa Indonesia yang baik. Kan nggak enak ya. Lu sini gitu ya. Kamu jadi bos, tapi nyuruh anak buah, lu sini nggak enak ya. Nah, nanti akan timbul konflik. Orang mudah tersinggung karena mentang-mentang bos manggilnya gitu kan. Nah, ini jadi bahasa Indonesia digunakan juga untuk berniaga ya atau berdagang gitu. Terus bahasa Indonesia digunakan juga oleh bahasa kelompok dalam bermusyawarah gitu ya. Ya kamu di kelas ada orang Medan, ada orang Makassar, ada orang mana. Tapi ketika udah belajar ya pakainya bahasa Indonesia. Kamu ketika di lingkungan rumah, di kosan, campur-campur ya di kosan. Ada orang Medan, ada orang mana, ada orang Jawa. Tapi ketika ngumpul ya gunainnya bahasa Indonesia gitu ya, eh, biar semuanya ngerti. Lalu di sini itu ya bahasa sosial ya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pergaulan, surat menyurat tadi ya. Korespondensi itu surat menyurat. Lalu penyiaran, kamu nanti jadi apa nih? Lulusan Ilkom, kerja di broadcast, penyiaran ya kamu menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi kalian ini dituntutnya komunikasinya bagus. Karena kamu ini jurusan ilmu komunikasi gitu ya. Jangan sampai jurusan ilkom tapi kamu komunikasinya nggak bagus gitu. eh Harus lebih baik daripada jurusan yang lain gitu ya. Artinya kalau udah kerja ada ada apa ya namanya ya, nggak boleh ngomong sembarangan. Tadi ya, cara ketemu klien kamu harus bisa ngomongnya seperti apa. Apalagi kamu nanti humas gitu, PR dan lain-lain. Ketemu atasan, komunikasi antar teman sejawat, sesama divisi, beda divisi gitu ya. Minta data, tapi kamu di waktu yang tidak tepat bisa jadi konflik gitu ya. Minta data di waktu jam istirahat gitu kan. Gimana sih ini anak ilkom gitu. Masa minta datanya di di pas waktu istirahat nggak tahu komunikasi aja. Nah, itu ya dan lain-lain. Lalu bahasa Indonesia digunakan sebagai syiar agama gitu ya. Jadi ya di di sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya kalau mereka di Indonesia pemuka agamanya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu di sini ada fungsi bahasa Indonesia, ada bahasa negara ya. Lalu ada juga bahasa persatuan gitu. Jadi fungsi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan. Di sini peran masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang pertama bangga menggunakan bahasa Indonesia, terus bangga belajar bahasa Indonesia, bangga mengajarkan bahasa Indonesia, lalu bangga melestarikan bahasa Indonesia. Di sini ya, ini ada sedikit quotes gitu ya. Di sini kamu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, tapi kamu harus menguasai bahasa asing gitu ya. Ya zaman sekarang kalau nggak bisa bahasa Inggris, kamu gajinya itu nggak besar gitu lah. Jadi artinya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, tapi kamu juga harus bisa menguasai bahasa asing. eh itu ya, itu pertemuan pertama seputar selayang pandang bahasa Indonesia. Jadi kenapa kita sampai kuliah pun eh, masih belajar bahasa Indonesia? Jangankan kamu ya yang jurusan Ilkom, bahasa Indonesia itu bahasa wajib universitas. Semua semua prodi
di di kampus manapun ada bahasa Indonesia walaupun dia jurusan teknik mesin, teknik elektro. Karena apa? Karena bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa sosial, bahasa pendidikan gitu ya. Karena di akhir kamu akan menghadapi skripsi atau sidang skripsi. Sidang skripsi itu ada penulisan akademik terkait dengan bahasa Indonesia gitu ya. Kan kalau sidang itu kamu menghadapi dua penguji ya, penguji satu dan penguji dua. Penguji satu itu tentang teknik pengetikan bahasa Indonesia. Contoh, setelah titik huruf besar atau huruf kecil? Coba Sabrina, kamu kalau habis titik nulis huruf besar apa huruf kecil? Izin Bu, huruf besar. Iya, gitu ya. Jadi kenapa sih sampai kuliah di belajar bahasa Indonesia? Karena nanti skripsi ketemu tuh yang namanya teknik pengetikan, ya. Kalau kamu setelah titik huruf kecil itu dicoret-coret skripsinya, gitu. Coba Fadil, setelah koma spasi atau enggak? Spasi, Bu. Iya, setelah koma harus ada spasi, gitu ya. Kalau nggak ada spasi, skripsi kamu dicoret-coret, gitu. Dicoret-coret bukan berarti salah salah isinya, bukan, tapi salah pengetikannya, gitu ya. Makanya nanti kalau kalau sidang di akhir ya, apalagi Fadil udah semester 6, 2 semester lagi menghadapi sidang. Ketemu tuh penguji ya, penguji satu tentang isinya, kamu ngomongin humas. Nanti penguji satu mendalami humasnya. Kamu tahu nggak apa itu humas? Tujuan humas itu apa? Kamu kamu emang ngambil humas ini pengennya gimana gitu ya. Tapi yang satunya lebih kepada teknik pengetikan gitu ya, bahasa Indonesia. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke PowerPoint yang kedua? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Enggak Bu, cukup. Cukup ya. Nah, ini kita lanjut ke PowerPoint yang kedua. Ini pertemuan kedua ya. Jadi eh pertemuan hari ini 100 menit, ada 2 pertemuan ya. Kamu absennya 2 kali berarti. Nanti saya memberikan absen kamu 2 kali. Pertemuan satu dan pertemuan dua. Pertemuan satu tadi tentang selayang pandang bahasa Indonesia. Pertemuan kedua ini tentang eh, ragam bahasa ya. Sebentar, ini nggak kelihatan. Oke. Bahasa itu merupakan bagian dari keragaman budaya, gitu ya. Bahasa dimiliki oleh setiap suku bangsa. Bahasa itu sifatnya dinamis. Dinamis itu terus bergerak, gitu ya. Dinamis itu naik turun. Artinya bahasa itu bisa aja macem-macem, gitu ya. Dulu nggak ada kalimat bahasa-bahasa gaul. Nah, kalau sekarang kan ada ya istilah-istilah bahasa-bahasa gaul. Ya boleh sih digunakan, tapi kalau di dunia pendidikan jangan digunakan. Ya, saya kalau di lift ngedengar mahasiswa ngomong apa, anjir gitu ya, nggak boleh gitu ya. Kalau di dalam akademik nggak boleh. Apalagi di lingkungan kampus, karena kita nggak tahu nih kamu satu lift sama siapa gitu ya. Takutnya kamu satu lift sama investor yang mau misalnya naruh saham di kampus, kok mahasiswanya gini gitu ya, atau prodi kamu lagi diaudit sama asesor untuk akreditasi itu yang dinilai bukan cuma kualitas prodi, tapi semuanya, SDM-nya, dosennya, mahasiswanya gitu ya. Kadang kalau ketemu mahasiswa, mahasiswa ditanya visi misi kampus gitu. Artinya menggunakan bahasa yang baik. Lalu bahasa ragam bahasa atau istilah lain yang digunakan oleh pakar sosiolinguistik ialah variasi bahasa. Itu menjelaskan bahwa ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terjadi akibat penggunaan bahasa. Ya ini artinya ragam bahasa ya, macam-macam budaya bahasa.
Lalu ragam bahasa harus memperhatikan dalam konteks apa bahasa itu digunakan. Misalnya bahasa orang yang sedang di lapangan sepak bola itu beda sama orang yang sedang nunggu di ruang pesawat, gitu ya. Ya, artinya beda apa ya? Beda beda circle gitu ya. Kamu lagi main bola, ABC itu keluar gitu ya. Tapi di ruang tunggu pesawat lagi meeting. Nah, itu orang bahasanya beda ya. Tapi gaya tutur seseorang yang sedang di lapangan bola itu biasanya intonasinya tinggi bila dibandingkan dengan seseorang yang berada di ruang tunggu atau orang yang di lapangan bola intonasinya beda ketika orang yang lagi di rumah sakit gitu ya. Jadi kita harus tahu ragam bahasa. Ragam bahasa juga kamu harus tahu dengan siapa kamu berbicara gitu ya. Makanya kalau orang dinas, misalnya kamu ketemu nih, kamu diajak rapat, misalnya kamu jadi anak baru, diajak rapat. Kalau di dinas itu misalnya menyanggah atau ingin bertanya, izin Pak, saya mau bertanya gitu ya. Ada kalimat izin gitu, itu biasanya di lingkungan kedinasan gitu ya. Artinya beda-beda. Tapi kalau kamu kerja di apa, di misalnya di Shopee atau di Google itu mereka lebih lebih tidak terlalu baku gitu ya. Jadi artinya dengan siapa lawan bicara. Nah, gitu ya. Kamu harus bisa memilih diksi bahasa. Ini contohnya seorang anak berbicara dengan orang tuanya, harusnya bahasanya sopan gitu ya. Beda dengan kamu berbicara dengan teman sebaya. Eh, Mahasiswa eh, berbicara dengan dosen, atau kamu nanti di dunia kerja berbicara dengan atasan, atau lagi wawancara gitu ya. Itu harus dibedakan. Nah, ini ya, ragam bahasa bisa dilihat dari dua sisi, pemakainya dan pemakaiannya. Ya, pemakainya itu maksudnya kamu lagi ngomong sama siapa nih, sama baby boomers apa sama Gen Z gitu ya. Kalau baby boomers itu nggak kadang ada yang ngerti istilah kamu nih anak Gen Z, tapi ada yang tidak ngerti. Kalau yang nggak ngerti kamu dianggap tidak sopan, gitu ya. Jadi artinya kita harus bisa melihat dua sisi. Lalu keberagaman bahasa juga ditentukan oleh berbagai aspek luar bahasa, seperti kelas sosial. Ya, kamu lagi ngomong sama siapa? Sama presiden, gitu ya. Apa namanya ya? Ya harus yang bagus, gitu ya. Terus juga jenis kelamin. Kamu nggak, yang cowok nggak boleh ngomong aneh-aneh ketika kamu ada di lingkungan yang banyak ceweknya gitu ya. Terus umur juga sama anak kecil yang tadi saya bilang ya. Nanti ketika kamu berkeluarga punya anak ya ngomongnya yang benar di lingkungan rumah karena seseorang itu ngikutin gitu ya. Adik kamu ngikutin apa yang kamu ucapkan. Adanya perbedaan dialek dan aksen dalam satu komunitas merupakan bukti keberagaman itu yang beradaannya dipengaruhi aspek-aspek sosial. Di kelas ada orang Medan, ada orang Jawa, jangan diledekin ya. Kalau memang aksennya itu bahasa daerahnya lebih kuat gitu, ya nggak apa-apa. Itu kan aksen gitu ya. Tapi kalian ngerti apa yang dibicarakan. Nah ini ya, ini menurut Aslinda membagi ragam bahasa menjadi 4 segi, yaitu penutur, penggunaan, keformalan, dan sarjana. Yang sarana. Contoh yang pertama bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang bersifat individu dan variasi bahasa dari sekelompok individu gitu ya. Ya artinya ada orang Jawa gitu ya baru ke Pamulang gitu ya kamu ketemu di lift gitu ya pencetin lift dong tapi nadanya medok gitu ya ya nggak apa-apa itu dialeknya dia gitu ya dan lain-lain nih ya contoh orang Bali mudah ditebak ketika dalam tuturannya kamu udah tahu oh itu orang Bali gitu itu orang Jawa karena dialeknya. Lalu dari segi penggunaan contoh
ketika ini yang tadi saya bilang ya di bidang militer tadi ya Pak izin Pak gitu atau kalau kalau dulu dulu ada ya Kaprodi D3 eh, administrasi perkantoran ini suaminya itu apa jenderal gitu ya. Artinya istrinya itu atau kaprodinya itu selalu bawa ajudan gitu ya. Misalnya eh Pak, ini Pak ada makanan dimakan aja gitu ya. Pasti jawabannya siap gitu ya. Nah, itu ya. Artinya ya penggunaan bahasanya dia di dalam bidang militer. Lalu sastra agama gitu ya. Kalau kamu ke lantai 5 di situ prodi MPI gitu ya. Jilbabnya panjang-panjang, bahkan cowok-cowoknya ada yang apa namanya pakai gamis gitu ya. Beda dalam segi komunikasinya gitu ya. Mereka kalau izin, Bu, Afwan Bu gitu ya, Afwan. Nah, gitu. Artinya penggunaan bahasanya tergantung lingkungan juga, agama juga dan lain-lain. Nah, lalu ini variasi bahasa keformalan ya, gaya bahasa, terus eh, gaya kalau di sidang kamu gaya bahasanya resmi gitu ya. Kalau lagi komunikasi di kampus ya boleh santai, tapi tidak boleh apa ya menyinggung gitu ya. Lalu di sini ada juga ragam baku menjelaskan ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Nah, ini ya. Contoh nih, contoh ragam baku ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu download, bahasa Indonesianya apa? Mengunduh. Unduh, Bu. Unduh, gitu ya. Jadi kadang mahasiswa kalau deskripsinya kalimat downloadnya nggak di italik. Kalau bahasa asing ada di karya ilmiah harus di italik. Gitu. Italik itu tulis miring, cetak miring. Biasanya kalian lupa kalimat-kalimat bahasa Inggris, contohnya download atau eh apa? Public relations. Kalian lupa tuh karena kan kalian emang anak PR misalnya, lupa dimiringin gitu dan lain-lain. Terus di sini ya, di sini ada ragam bahasa formal ya contohnya di buku-buku pelajaran, di surat menyurat, di rapat kedinasan. Kamu rapat tapi sama temen di lingkungan RT gitu ya. Yang jadi RT teman kamu mau rapat 17-an atau rapat ketua panitia, kita hargai dia sebagai ketua. Kita hargai dia sebagai ketua RT. Jadi komunikasinya tidak boleh apa ya merendahkan di depan orang lain gitu ya mungkin kalau cuma berdua doang sebagai teman nggak apa-apa tapi etikanya kalau di depan forum jangan menjatuhkan gitu jadi pakai bahasanya yang formal mau ngasih pendapat buat lomba 17-an kasih kasih argumennya yang bagus kalimatnya. Lalu ragam formal dan ragam baku itu hampir sama. Bedanya ragam baku itu tetap, ragam formal itu situasional. Ya, tadi saya bilang ya, ragam formal itu kamu ternyata temenan, tapi lagi di acara rapat, komunikasinya formal. Tapi ketika udah lepas dari itu ya bebas. Terus di sini ada ragam usaha. Ragam bahasa usaha itu pembicaraan yang dilakukan secara mendadak. Pemakaian bahasa syarat pemikiran yang mendalam. Kamu ketemu siapa? Misalnya menteri, kamu mau minta beasiswa gitu ya. Ah, mumpung ketemu Pak Menteri nih. Nah, itu kamu dadakan ketemu. Pakainya bahasanya yang Indonesia yang bagus. Lalu ini ya, ragam santai. Bahasa santai dapat diperhatikan pada pembicaraan keluarga, perkumpulan anak-anak gitu. Terus ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa ada lisan, ada tulisan. Ya ini ketika kamu
ketika kamu sidang. Nah ini ya, ketika sidang itu ada dua, apa yang ditulis di skripsi dan apa yang diucapkan ketika tanya jawab. Kalau di skripsi, di sidang, kamu harus sama jawabannya. Jangan yang ditulis A, yang dibicarakan B. Nanti kamu bisa nggak lulus, gitu ya. Misalnya ditanya, kenapa judulnya ini? Oh, karena karena banyak kemacetan, Bu, di Pamulang, sehingga saya mengambil judul ini, Bu. Tapi di buku kamu bukan kemacetan, karena adanya banjir, gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi, ada ragam tulisan, ada ragam lisan. Ini ya, ragam lisan memperhatikan intonasi, ritme, irama, dan lain-lain. Ragam tulis itu memperhatikan konteks, tanda baca, yang tadi saya bilang ya, sama-sama kalau di skripsi, tanda baca, setelah titik apa gitu ya. Kalau rumusan masalah harus ada tanda tanya. Kalau nggak ada, kamu salah, dicoret gitu. Kalau ada kalimat bahasa asing, miring gitu ya. Nah, itu bahasa tulis dan lisan. Lalu bahasa ragam bahasa juga ada bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah ini digunakan kalau ini kamu ya, digunakan makalah, tugas, proposal, laporan kinerja. Informasinya nanti Ilkom yang S1 juga akan ada magang. Nanti kalau ada magang, kamu harus ada laporan magang gitu ya. Bahasanya sekarang bukan magang, internship. Nah, pakainya bahasa ilmiah. Lalu pada saat pidato, pada saat sidang, pada saat rapat, pakainya bahasa ilmiah. Lalu ada bahasa tulis resmi, ya ini menyampaikan berita. Kamu penulisan jurnalistik, terus kamu nulis nulis eh, surat korespondensi, pakainya bahasa tulis resmi. Nah ini ya, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penggunaan bahasa. Eh, Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh penggunaan bahasa, terus oleh juga lingkungan. Kalau yang biasa di Jawa pasti akan medok gitu ya. Kalau yang biasa di Medan pasti akan keras, tapi itu balik lagi karena penggunaan bahasa sehari-hari. Tapi mulai di mulai dari sekarang ya diperbaiki untuk bahasa karena bisa itu karena terbiasa. Kamu mau naik pangkat, misalnya sekarang staff mau jadi manajer, dilihat dari komunikasinya gitu ya. Lalu ada juga di sini keterampilan menyimak dalam aspek reseptif. Ini ada dua makna, menyimak bahasa lisan, lalu ada juga menyimak bahasa tulisan, gitu ya. Terus juga keterampilan berbicara. Mungkin sekarang kamu nggak kelihatan, tapi nanti ketika sidang itu kelihatan karena kamu berbicara sendirian, gitu ya. Yang ngelihat itu ada 5 orang. Kelihatan kamu paham atau enggak ketika tanya jawab. Kelihatan kamu nguasain atau enggak ketika kamu menyampaikan presentasi, gitu. Jadi mulai dari sekarang berbicara di depan umum, gitu ya. Karena kelihatan kalau seseorang itu grogi pada saat berbicara. Nah, ini juga ya, ada keterampilan membaca. Dosen bisa tahu isi skripsi kamu apa, walaupun dia cuma baca sekilas. Ngelihatnya dari mana? Dari abstrak, gitu ya. Tahu metode apa. Karena dosen itu biasanya kalau sidang itu, sidang nih, hari ini sidang. Sidang itu dia nggak nguji satu mahasiswa, maksimal 5 misalnya. Dibaca semua, kita baca semua. Tapi kalau emang waktunya mepet, dikasih tahunya H-3 atau H-1, kita baca abstrak gitu ya. Baca abstrak itu kita sudah tahu isinya apa. Karena ada metode, ada pembahasan, ada latar belakang kamu kenapa ngambil itu gitu. Artinya kamu harus punya keterampilan membaca. Lalu ini ya, ada keterampilan menulis, termasuk aspek produktif, termasuk menulis, mencatat, merekam informasi, apalagi kamu punya usaha gitu ya, harus ditulis pendapatan, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Oke,
eh itu ya. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan terkait ragam bahasa. Intinya bahasa itu ada banyak banget gitu ya. Ada karena pemakainya gitu, dari generasi apa mereka gitu ya, apa Gen Z atau baby boomers atau millennials, masing-masing dari mereka gaya bahasanya itu beda gitu. Lalu dari segi eh etnis gitu, jenis kelamin, umur dan lain-lain gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman, terkait ragam bahasa dan juga selayang pandang bahasa Indonesia. Ini udah masuk semua ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Semua, Bu. Oke ya. Kalau nggak ada, saya share tugasnya. Oke ya. Ini ada lima, udah kelihatan belum? Udah, Bu. Ini ada 5 studi kasus ya. Silahkan kamu kerjain sampai 7.45. Tuh, saya kasih waktu banyak ya. Sampai 7.45. Nanti 15 menit di akhir kita diskusi, kita jawab pertanyaan. Harus tulis tangan. Lalu nanti di-scan, di foto, di foto atau scan PDF, nanti share ke grup jawabannya gitu ya. Kita diskusi juga, tapi hasilnya di-share ke grup. Itu untuk bukti kamu udah ngerjain tugas, karena saya harus melampirkan rekaman Zoom dan juga bukti kalian ngerjain tugas. Gitu ya. Oke, ini mau difoto dulu nggak? Karena ada 2 lembar. Silahkan kalau mau difoto. Gimana ya? Kelihatan? Sampai nomor 2? Udah belum? Udah, Bu. Udah ya, saya Udah, scroll Bu. ya. Saya scroll. Ini soal nomor 3 nih. Nomor 3 dulu. 3. Ini nomor 4 dan 5. Oke ya. Bu, maaf, Saran yang nomor 3 belum. nomor Sorry. 3 belum. Nih, saran saya kerjain sekarang, jangan nanti-nanti, supaya besok nggak ada PR lagi, gitu ya. 4 dong, Bu. Oke, Ibu, boleh yang 4, Ibu. 4, ini 3 ya, ini 4, 4 dan 5. Ibu ini langsung jawabannya aja kan, Ibu? Langsung jawabannya aja boleh, tapi dinomorin ya. Oke ya, jangan off cam, biarin aja on cam karena di record ya. Ini saya punya, saya juga saya mute.
Gimana? Udah selesai belum? Adit, Belum, Bu, belum. belum. Oke. Belum, Bu. Ya, udah Bentar nomor lagi, Bu. berapa? 3, Bu. Tiga, oke. Silakan diselesaikan dulu, nanti kita diskusi ya. Sampai 7.50 Baik, deh, Bu. coba ya. Oke ya, kita tunggu yang lain dulu ya. Ada yang belum selesai. 7.50 atau 7.52 kita bahas ya. Kita tunggu dulu.
Oke ya, coba bahas. Coba nomor satu Citra coba. Ya, Ya, Ibu izin jawab ya, Bu. masalah dibaca dulu. Oh ya, nomor satu itu soalnya Hmm. di sebuah perguruan tinggi, sebagian mahasiswa lebih memilih menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam presentasi maupun penulisan tugas. Mm-mm. Mereka beranggapan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku sudah tidak relevan karena dunia kerja lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Untuk pertanyaannya, analisislah dampak positif dan juga negatif dari fenomena tersebut terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Berikan solusi yang dapat diterapkan oleh perguruan tinggi agar mahasiswa tetap mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik tanpa mengabaikan kemampuan berbahasa asing. Saya izin jawab ya, Bu. Ya. Menurut saya, dampak positif dari kejadian tersebut adalah mahasiswa dapat mengerti dan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris di lingkungannya. Tetapi, jika kemampuan mahasiswa tersebut hanya digunakan untuk mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa yang sopan serta beretika, maka penggunaan bahasa Indonesia ke depannya pun akan berkurang ataupun bahkan hilang. Jadi, perguruan tinggi di Indonesia menurut saya harus memberikan pemahaman ataupun sosialisasi tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dengan dilengkapi dengan kemampuan bahasa asing yang mumpuni. Maka akan menghasilkan kemampuan yang dapat menguntungkan individu mahasiswa tersebut di lingkungan perkuliahan, pekerjaan maupun sosial. Oke. Jadi ada dampak positif dan negatifnya ya. Oke, Ya, sampai Ibu. juga sudah. Coba nomor dua Aditya. Nomor dua. Masih di mood Aditya. Nah, silakan. Nomor dua, pertanyaannya, sebuah universitas menerapkan kebijakan bahwa seluruh skripsi dan laporan penelitian harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih banyak mahasiswa melakukan kesalahan ejaan, penggunaan istilah, dan penyusunan kalimat ilmiah. Pertanyaannya, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Analisis bagaimana peran dosen, mahasiswa, dan institusi dalam meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia ilmiah. Baik Bu, kalau menurut saya kesalahan dalam penulisan karya ilmiah disebabkan oleh kurangnya pemahaman kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, minimnya latihan menulis dan pengaruh bahasa asing maupun bahasa gaul. Lalu, dosen berperan membimbing dan mengoreksi penulisan mahasiswa. Sedangkan universitas perlu menyediakan fasilitas atau pedoman serta pelatihan penulisan ilmiah. Dengan begitu kemampuan mahasiswa semakin baik. Ya, oke ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Jadi soal-soal ini tuh studi kasus di lapangan ya. Penggunaan bahasa ketika di kampus, banyak yang pakai bahasa gaul gitu ya di lingkungan kampus. Lalu kedua, banyak nih penulisan-penulisan skripsi yang tidak sesuai kaidah gitu ya. Tapi memang di tingkat prodi biasanya ada yang namanya pedoman penulisan skripsi gitu ya. Ada tuh tata cara dan lain-lain gitu. Oke, nomor tiga Fadil. Baik Bu, izin baca soalnya dulu. Di media sosial sering ditemukan penyebaran informasi menggunakan bahasa yang ambigu, provokatif, dan bahkan menyesatkan. Banyak mahasiswa ikut menyebarkan informasi tersebut tanpa memeriksa kebenarannya. Jawabannya itu, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik membantu seseorang memahami informasi secara tepat sehingga lebih mudah
berpikir kritis, dan tidak mudah percaya pada hoaks. Dampaknya, kehidupan akademik menjadi lebih berkualitas karena mahasiswa mampu menyusun argumen yang logis, sedangkan di masyarakat dapat mengurangi penyebaran informasi yang menyesatkan. Iya, jadi ini bukan cuma di lingkungan kampus ya, di dunia sosial juga ya. Karena kita zaman digital ya, di HP ada informasi apa langsung kita share. Padahal kita harus banyak literasi juga ya, harus banyak baca. Jangan langsung share-share aja karena belum tentu kebenarannya. Oke, nomor 4, Maharani coba. Oke. Nomor 4 pertanyaannya, menurut Anda, kapan menggunakan istilah asing dapat dibenarkan dalam komunikasi ilmiah? Jelaskan berdasarkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa ilmu pengetahuan, serta berikan contoh yang. Nah, jawabannya penggunaan istilah asing dapat dibenarkan jika belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia atau istilah tersebut sudah menjadi istilah baku di bidang ilmu tertentu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia ini digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian, pembelajaran, dan karya ilmiah secara jelas dan baku. Contohnya istilah software dapat digunakan jika belum ada padanan yang sesuai, tetapi jika tersedia padanan seperti perangkat lunak, maka sebaiknya menggunakan istilah bahasa Indonesia. Iya, jadi nanti kalau di skripsi banyak ya, kayak input, output gitu, kalimat-kalimat seperti itu. Software, hardware, atau kamu public relations, padahal kan humas gitu ya. Nanti banyak istilah-istilah asing. Yang terakhir, coba siapa nih? Nurvina. Izin baca soalnya dulu ya, Bu. Iya, silakan. Siswa program studi manajemen diminta menyusun proposal bisnis. Sebagian kelompok membuat proposal dengan bahasa yang komunikatif, namun tidak mengikuti kaidah bahasa baku. Sedangkan kelompok lain menggunakan bahasa baku tetapi kurang menarik untuk dibaca. Pertanyaannya, sebagai seorang calon profesional, bagaimana seharusnya manajemen menyusun dokumen akademik agar memenuhi aspek kebahasaan sekaligus efektif dalam menyampaikan gagasan? Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jawabannya, mahasiswa sebaiknya menyusun dokumen akademik dengan menggunakan bahasa yang baku, jelas, dan mudah dipahami. Isi proposal harus tetap komunikatif tanpa mengabaikan kaidah bahasa yang benar. Langkah yang dapat dilakukan adalah menyusun kerangka, menggunakan istilah yang tepat, memeriksa komentar, serta melakukan revisi agar dokumen menjadi efektif dan profesional. Iya, Sekian, Bu. ya, jadi itu ya nanti kamu juga ngalamin tuh bikin proposal bisnis, bikin proposal skripsi, bikin laporan internship atau laporan magang gitu ya, bikin laporan karya ilmiah atau skripsi. Nah, harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Nanti hal-hal seperti itu nanti ada pedomannya gitu ya. Teman-teman apa namanya sudah pas nih waktunya jam 8. Tapi tolong mana Maharani. Maharani Fadil saya mau ini dulu mau foto ya sebelum kita akhiri. Maharani mana nih? Oke ya. Tampil dulu. Saya mau screenshot dan ini direkam ya, masih direkam. Oke, udah, udah rapi. Oke, foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke ya. Nah, Eh, Ibu. ya, teman-teman, hari ini, minggu ini cuma Zoom ya. Cuma Zoom ini doang. Terus
terus kalian udah nggak ada tugas lagi, tugasnya udah kalian kita selesaikan, jadi nggak ada PR minggu ini. Minggu depan mentari, nanti saya uploadnya biasanya Senin, kalian langsung kerjain gitu ya, jangan nanti-nanti. Karena saya juga ada minimal, saya harus komen berapa kali. Jadi kalian harus ngerjain langsung, sehingga paling enggak Selasa Rabu udah selesai. Jadi kalian long weekend juga tidak ada tugas gitu ya. Mau main kek, mau kemana kek, jadinya kalian tidak saya ganggu gitu. Karena udah bayar, udah ikut semester antara, semester pendek, jangan sampai ngulang lagi gitu ya. Karena biasa sama 2 kali komen, terus kamu ngisi kuesioner gitu ya, biar terhitung sebagai absen. Karena untuk mentari bukan saya yang absenin, itu sudah di sistem gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Udah jelas ya? Udah Mungkin cukup informatif. Ya, mungkin itu aja ya untuk nanti UTS UAS saya tanyakan dulu ke staf mekanismenya seperti apa, nanti saya informasikan gitu ya. Mungkin cukup sekian teman-teman, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.